ada itunya. Ada yang komentatornya gitu. Iya. Bukan. Kok share screen? Testing. Oke, teman-teman bisa cek langsung ke e-learning, langsung ke pertemuan yang di bawah, pertemuan 13 ya. Nah, di sini sudah ada saya buatkan kegiatan untuk kelas hari Jumat. Kalian nanti klik yang ini ya. Ini diklik, nanti kalian akan download file. File ini isinya grup yang sudah saya bagi ya. Masing-masing grup isinya 7 orang sampai 8, bahkan ada yang 6 gitu ya. Kemudian apa yang harus kalian lakukan? Nah, nanti di dalam file ini ada judul dan tema masing-masing kelompok. Ya. Contohnya di sini kalian bisa lihat. Ya, di sini kalian bisa lihat juga sudah saya tampilkan, cuman ini kecil ya. Bisa kalian lihat kelompok 1 ya, mulai dari Natalia. Temanya kasusnya deforestation atau penggundulan hutan. Masing-masing kelompok temanya beda tuh, ada climate change, ada mikroplastik, ada lain-lain. Nah, kita baca bareng-bareng di sini. Kalian harus membuat PPT ya, presentasi. Presentasinya akan dilakukan minggu depan. Minggu depan melalui Zoom juga, nanti presentasinya per kelompok. Jadi gantian ya. 10 menit aja, satu kelompok 10 menit presentasi PPT, nanti gantian kelompok lain Zoom dengan saya begitu ya. Nanti akan saya buat jadwalnya siapa duluan. Pokoknya per 10 menit nanti kita akan log out, log in lagi, log out, log in kayak gitu. Pertama, cari tahu isu lingkungan sesuai kelompok ya. Per kelompok, kalau tadi kelompok 1 itu isu lingkungannya deforestation, ya cari tahu isu lingkungan tentang deforestation. Kemudian cari latar belakangnya, sumber permasalahannya, apa sih yang menyebabkan penggundulan hutan, dan kira-kira dampaknya apa, gitu ya. Dampaknya apa dari permasalahan tersebut. Kemudian cari informasi mengenai usaha yang sudah dilakukan untuk mengatasi isu lingkungan tersebut. Misalkan di Amerika sudah melakukan reboisasi massal, di China melakukan wajib menanam pohon musiman, terus kemudian di Singapura wajib mengadakan ruang terbuka hijau seperti taman-taman diperbanyak atau macam-macam gitu ya. Bagaimana dengan di Indonesia? Cari tahu. Pokoknya kalian cari tahu informasi dari seluruh dunia, dari seluruh negara, apa aja sih yang sudah dilakukan untuk mengatasi penggundulan hutan. Ya. Itu kalau temanya penggundulan hutan. Kalau misalkan temanya climate change, ya cari apa aja sih yang sudah dilakukan berbagai macam negara untuk menanggulangi climate change. Gitu ya. Kemudian berikan opini, pendapat kelompok mengenai apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara tersebut. Misalkan tadi di China mereka melakukan model tanam musiman, tanaman musiman harus wajib ditanam gitu ya. Kira-kira kalian kasih pendapat kalian, opini kalian, kira-kira itu efektif apa enggak ya buat mengatasi permasalahan penggundulan hutan. Kemudian yang terakhir, berikan solusi versi kelompok kalian sendiri. Jadi misalkan kalian punya ide nih, kenapa harus nunggu musiman? Kenapa nggak diwajibkan setiap rumah menanam satu pohon gitu? Itu versi kelompok kalian. Berikan solusi versi kelompok kalian sendiri, gitu ya. Kemudian ini dibuat dalam PowerPoint, ya. Nanti diubah ke PDF, ya. Saat presentasi lewat Zoom pakai PowerPoint kayak saya gini ya, share screen, model share screen. Tapi di saat submit itu yang dikirim PDF, karena kalau PowerPoint nanti filenya terlalu besar, diubah ke PDF maksimal 10 MB. Silakan disubmit di pertemuan ke-14 ada di bawah.
Cari yang buat akuntansi. Nah, ini ya. Ini. Kalian submit tugasnya di sini. Kapan bisa mulai submit? Nanti malam kalau sudah selesai boleh disubmit gitu ya. Boleh disubmit. Cuman paling lambat hari Kamis tanggal 23 jam 5 sore ya. 1 hari sebelum kalian kuliah. Karena apa? Buat saya nanti nyusun jadwalnya ya. Buat nyusun jadwalnya siapa duluan. Takutnya nanti saya lihat ada yang presentasinya panjang gitu kan. Nanti masa saya kasih duluan kelamaan nunggunya. Kemudian setelah submit pastikan kalian isi absen ya. Nanti kalian hari di pertemuan ke-14 ini kalau sudah submit jangan lupa absen. Absennya ada di bawah sini. Nih. Ya, tanggal 24 April hari Jumat minggu depan. Ini diklik ya. Ini diklik. Kalau sekarang belum bisa karena dia aktif per tanggal kuliah. Modelnya untuk aturan absen sama ya. Adik-adik sama kayak kita kuliah biasa. Dia aktif di saat hari kuliah kalian dan jam kuliah. Ini aktifnya mulai semua absen itu aktifnya jam 16.30 sampai jam 22. Jadi kalian kalau lebih dari jam 22 kalian udah nggak bisa masuk absen. Atau sebelum jam 18.30, misalkan jam 5 sore kalian absen nggak bisa. Karena dia mengikuti waktu pencatatan dari administrasi kampus. Ya. Ini kalian bisa klik sendiri, nanti isi absennya sendiri. Seperti tutorial yang sudah saya berikan di minggu kemarin. Oke. Untuk tugas, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan nyalakan mikrofonnya. Sebelum saya lanjut ke UAS. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan? Oke, kayaknya nggak ada. Bingung-bingung aja kalian, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Nanti setelah kalian mendownload daftar kelompok, di sini, di sini, setelah kalian mendownload ini, pastikan kalian memperoleh centang di sini nih. Ini kan ada kolom. Pastikan kalian memperoleh centang setelah download. Ya. Nanti kalau sudah ada centang, kalian bisa isi absen untuk hari ini. Untuk hari ini, nah ini, tanggal 17 April. Ya, hari ini tanggal 17 April. Dan sekali lagi saya ingatkan, dia hanya aktif sesuai jam kuliah. Jadi teman-teman boleh download dulu absennya belakangan, asal tidak lewat dari jam 10 malam. Atau teman-teman mau absen dulu sekarang baru download, terserah. Gitu ya. Download wajib ya, karena harus punya centang. Pokoknya terserah mau waktunya kapan, yang penting jangan lebih dari jam 10 malam. Ya, ini sudah aktif nih sebenarnya. Jadi kalian yang sudah download sudah bisa langsung absen. Jangan lupa ini hanya berlaku 1 hari sesuai tanggal. Saya nggak bisa ubah aturan ini karena ini dari kampus. Ya, ini sudah dibuat aturan supaya absennya tertib, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Adminnya repot nyatetnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tugas hari ini dan absen nggak ada ya? Melani mau nanya? Nggak. Nggak ya? Saya pikir kamu tadi mau nanya. Ilen mau tanya. Silakan Ilen. Pak, itu kan nanti Bapak bagi kelompok untuk presentasinya siapa aja duluan. Benar nggak? Nah, itu jadi masing-masing kelompok aja yang join nanti ke Zoom-nya ya? Atau gimana? Hanya per kelompok. Jadi setiap 7 orang aja yang Zoom ke saya. Ganti-gantian. 10 menit pertama kelompoknya Ilen sama saya. Nanti setelah selesai, sign out. Saya buka lagi Zoom. Kelompok kedua Zoom bareng saya gitu. Oh, oke. Udah ngerti. Makasih ya, Pak. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Angelin mau tanya? Devi mau tanya ya? Siapa tadi mau tanya? Coba tulis di chat ini siapa yang mau nanya. Devi mau tanya. Silakan Devi.
Oke, Pak mau tanya, kan ini kan mau buat PPT-nya, kalau seandainya nih PPT-nya nggak terlalu banyak tulisannya nggak masalah kan Pak? Soalnya kan nggak dibuat Word-nya. Iya, nggak masalah. Yang penting kalian Salah ya? nanti kalian sudah submit, habis itu kalian bisa Mhm. absen, habis itu kita Zoom, kamu jelaskan ke saya aja lewat Oh Zoom. ya, oke Pak. Terus Pak mau tanya lagi, kalau mengenai UAS itu hari ini Bapak jelasin atau Ya, minggu depan? hari ini saya jelasin ya. Ini tugas dulu untuk yang dilakukan hari ini, ada pertanyaan apa? Oh, Setelah ini saya lanjut oke, ke UAS. Oke. oke Pak. Ada lagi yang mau tanya? Yang mau tanya silakan tulis di chat. Nanti saya buka mikrofonnya tentang tugas. Nggak ada. Saya lanjut ke ini ya. Saya lanjut ke UAS. Untuk UAS, saya pakai take home. Teman-teman sebelumnya pasti sudah tahu ya. Saya akan melanjutkan UTS, cuman dengan model yang berbeda. UTS kemarin teman-teman sudah bikin solusi dari permasalahan lingkungan di Kota Batam. Ada yang bikin ekoenzim, ada yang bikin apa namanya? Ngumpulin plastik di dalam botol apa namanya itu? Ya, itulah namanya ya. Kemudian ada lagi yang solusinya menggunakan pipet gitu ya, pipet yang bukan plastik, yang besi gitu ya. Banyak macam-macam. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau sekarang kan kita nggak bisa keluar karena ada apa? Corona gitu. Iya, ekobrik. Nah, kan kita nggak bisa keluar karena ada corona. Iya, benar sekali bahaya. Karena sekarang gini, saya hanya minta kalian presentasikan solusinya melalui video aja. Buat aja videonya, silakan kalian bikin Zoom sendiri antar kelompok kayak saya gini. Misalkan kelompoknya Devi kelompoknya bikin Zoom sendiri satu kelompok, nanti Zoom-nya direkam. Nah, nanti kan kalian bisa share screen kayak begini nih. Bisa share screen kayak saya gini. Share screen-nya PPT-nya. Share screen, kalian satu kelompok jelaskan bagaimana menerapkan solusinya tersebut. Ya, udah itu aja cukup. Kemudian diupload ke YouTube. Setelah diupload, kasih linknya ke nanti di bawah sini akan saya buatkan submit juga, tapi khusus untuk link. Jadi masukkan linknya. Nanti setelah masukkan link, kalian isi absen UAS, gitu ya. Udah gitu aja, simple. Kenapa harus YouTube? Kenapa nggak diupload ke Bapak aja? Nggak, jangan. Kasihan servernya. Ini UVerse ini servernya sangat limit ya, terbatas. Jadi nggak bisa kalau kalian semua upload video. Jadi kalian upload aja ke YouTube yang gratis. Nanti linknya aja yang ditaruh di sini. Nanti otomatis akan keluar kayak kayak gini, kayak video saya ini. Nih. Nanti akan otomatis video kalian presentasinya akan keluar kayak gini, kayak punya saya. Ya. Nanti akan saya buatkan tutorialnya seperti minggu kemarin saya buat tutorial untuk absen. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada yang mau tanya soal UAS, silahkan tulis di chat, nanti saya buka mikrofonnya. Nggak ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Jadi jelas ya untuk UAS ya. Pak, bagaimana kalau yang udah bikin, Pak? Saya kemarin udah terlanjur bikin, Pak, karena eh, sekalian praktek buat apa? Sekalian saat nulis paper kemarin, sekalian praktek solusinya juga, Pak. Oh, nggak apa-apa, bagus. Kalau misalkan kamu sudah buat, gitu ya, kamu sudah terlanjur buat implementasi dari UTS kamu, kasih aja reportnya ke saya. Kamu nggak usah bikin video YouTube. Kasih aja reportnya ke saya, nanti nanti upload aja kayak tugas biasa gini ya, kayak upload tugas biasa begini. Nanti saya buatkan juga khusus yang sudah buat reportnya, nanti akan saya buatkan yang seperti ini, langsung upload aja ya, nggak usah bikin video YouTube. Tapi kalau yang belum buat kan nggak bisa kalian keluar rumah, jadi buat aja di rumah pakai video YouTube, gitu ya, nggak susah. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ilen, oke, buka, silakan. Pak, Pak, kan Ya. kelompok kami kemarin udah implementasi yang untuk UTS. Nah, terus jadi format laporan nanti di makalah kami itu sesuai UTS atau nanti ada format barunya lagi?
Formatnya baru dari saya. Nanti Bapak kirim ke grup atau Bapak masukin ke e-learning? Saya masukin ke e-learning, nanti dia ada di sini. Ini kan udah pertemuan ke berapa nih? Nah, hari ini 13. 13. Minggu depan Ini 14. 15. Ini kan ada nih terakhir pertemuan 15 nih. Nanti akan saya Ya. tambahin 1 minggu lagi pertemuan 16 UAS ya. Nanti akan ada template penulisan laporan bagi yang sudah menjalankan solusi UTS. Kemudian akan sama saya tempat kasih submitnya. ya tempat submitnya. Kemudian akan saya kasih kriteria untuk presentasi video UAS. Oke, akan saya tulis di sini. Berarti kalau kami udah kumpul report makalah, nggak usah presentasi lagi atau Nggak usah, gimana? nggak usah, Nggak usah lagi. nggak usah. Yes. Kalau yang sudah buat report, kumpulin reportnya aja. Yang belum buat, reportnya via video gitu ya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? William, mau nanya? Enggak? Lydia. Lydia, sebentar saya. Lydia nanya, laporannya sesuai format ya Pak? Iya, nanti saya buatkan formatnya. Ya, ada di pertemuan bawah nanti akan saya buatkan. Ada per 1 minggu sendiri tulisannya UAS gitu ya. Nanti silakan diikutin aja. Nanti di sini ada pertemuan ke-16 UAS gitu. Ada petunjuknya. Buat yang sudah buat laporan dan buat yang belum. Kalau yang sudah buat silakan tinggal upload. Kalau yang belum bikin laporannya dengan video. Oke, ada lagi pertanyaan? Untuk UAS presentasinya di grup di Zoom. Ya, boleh pakai Zoom ya. Ini kan Zoom bisa direkam kan. Jadi rekamannya itu nanti diupload ke YouTube, kirim aja ke sini. Kirim ke e-learning. Ya. Kirim ke e-learning. Gitu aja. Daripada kalian nanti ngerekam satu-satu presentasi, nanti filenya dikirim ke temennya ntar bikin rekaman lagi dikirim ke temennya, ntar harus diedit kelamaan gitu ya. Bikin aja kalian satu grup pertemuan di Zoom, terus presentasi soal ininya, solusi UTS-nya. Ya, nanti hasil rekamannya diupload YouTube, kasih linknya nanti dia akan muncul seperti punya saya yang di atas. Nah, akan muncul seperti ini. Video kalian muncul di sini. Ada lagi pertanyaan? Durasi video maksimal 5 menit aja. Maksimal 5 menit. Nggak usah lama-lama ya. Singkat aja. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Biar nggak bingung-bingung. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan praktekin cara kalian absen untuk hari ini ya, karena masih banyak banget yang WhatsApp saya, Pak, saya nggak bisa absen, Pak, saya nggak ngerti. Padahal udah saya buatin tutorial ya videonya. Ya. Lain kali videonya ditonton ya teman-teman. Ini saya taruh di sini bukan buat pajangan doang, nggak. Ini selain buat laporan ke wakil dekan, nanti kan dilihat sama dia, oh kita beneran pertemuan kuliah. Ini juga buat teman-teman yang ingin mengingat-ingat, oh tadi tuh Pak Yosef jelasin soal apa ya, oh saya mau putar lagi lah rekamannya kayak gitu. Atau kalau misalkan saya kasih tutorial di sini, ya itu disimak dulu nih kan ada tulisan silakan simak tutorial untuk mengisi daftar kehadiran, itu disimak dulu. Jangan kalian belum simak tiba-tiba udah WhatsApp saya, Pak saya nggak ngerti caranya. Kamu udah nonton belum Pak? Nah, oke, ini akan saya praktekkan, tolong disimak baik-baik ya. Oke, pertama-tama kita download dulu filenya. Nih, ini ya. Kita download. Klik. Oke, sudah terdownload ya di sini ya. Nah, udah terdownload. Oke. Nanti kalau kalian sudah download, otomatis kalian di sini akan dapat centang, ya. Otomatis akan dapat centang. Kemudian setelah dapat centang, kalian klik ini, karena dia nggak bisa kalau nggak dapat centang di sini. Harus klik di sini yang tanggal hari ini. Saya akan ubah dulu jadi student, sorry. Ini saya masih dosen ini. Tampilannya beda.
Bentar ya, saya ubah dulu jadi student ya. Student. Oke, ini tadi diklik karena tadi sudah diklik, saya dapat centang ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau sudah download, sudah diklik pasti dia dapat centang. Nih, ya. Karena saya sudah punya centang, karena saya sudah menyelesaikan tugas download, langsung klik di absen hari ini, 17 April untuk kelas kalian. Oke, kalau sudah diklik, di sini ada untuk kelas akuntansi, seni musik, seni tari 17 April 2020 ya. Kalau sudah benar tanggalnya dan prodinya, klik submit attendance ya. Klik. Nah, nanti kalau sudah diklik akan muncul nama teman-teman. Nama kalian. Nah, kemudian di sini adalah status kehadiran. Yang harus kalian lakukan adalah pilih present. Ya, bukan absen ya teman-teman. Emang kita selama ini bahasanya Pak isi absen, isi absen. Absen itu artinya tidak hadir. Jadi jangan pilih ini. Ya. Pilih yang ini. Ya, pilih yang present. Ya. Pilih yang present, kemudian kita save. Kalau sudah nanti akan muncul status present. Ya, artinya saya sudah mengisi daftar kehadiran dengan metode melakukan self recorded, isi sendiri daftar kehadiran. Ya, kalau sudah dua ini yang saya lingkari ini terisi sama, ya, berarti kalian sudah absen, sudah mengisi daftar kehadiran, ya. Sampai situ sudah selesai, jadi kalian nanti akan masuk tetap hadir di admin kampus dan kalian sudah melakukan perkuliahan hari ini. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan untuk masalah absen? Kalau ada yang tanya silahkan lewat chat, nanti saya buka. Oke, ada yang tanya. Angelin, UAS. Oke, sebentar ya, saya buka. Saya buka Angelin. Angelin, kamu kamera nggak aktif ya? Ah, ini dia, oke. Silakan ngomong Angelin. Malam Pak. Ya. Mau tanya buat UAS nanti presentasinya itu harus buat PPT-nya juga atau enggak ya? Iya, buat. Kalian buat PPT-nya. Buat PPT-nya, tapi itu hanya untuk kalian presentasikan menggunakan video ya. Kayak saya gini, saya presentasi menggunakan e-learning. Nah, nanti kamu teleponan aja pakai Zoom sama teman satu kelompok. Nanti yang kamu buka PPT-nya. Gitu ya. Nanti kan Zoom otomatis merekam. Rekamannya itu kamu upload. Gitu. Oke, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Oke, setelah muncul status present di absen tadi, itu udah boleh logout. Sudah aman. Nanti kalau misalkan, Pak saya takut buat logout karena di absen saya belum ada centangnya, baru setelah download aja ada centang ya. Kayak sama kayak saya gini nih. Centangnya cuma ada di cuma ada di sini aja, Pak. Cuma ada di sini aja. Yang di bawahnya nggak ada, Pak. Yang di absen. Nah, di absennya nggak ada. Nih, di absennya nggak ada, masih kosong. Nggak usah khawatir, teman-teman. Ya. Absennya masih kosong saya, Pak. Nggak usah khawatir. Karena apa? Kalian melakukan pengisiannya sendiri. Kalau sebelumnya kan kalian saya buatin semua dari awal, kalian tinggal lakukan kerjaannya, beres.
maka dia akan otomatis dapat centang kalau sudah sesuai kriteria yang saya buat. Tapi ini saya nggak buat kriteria. Jadi kalian mengisi sendiri kehadiran, maka kalian juga bisa mencentang sendiri kehadiran kalian. Silakan diklik aja. Ya. Jangan lupa selalu dicentang. Misalkan kuliah saya kemarin lupa saya centang nih. Yang kemarin-kemarin di minggu-minggu lalu nih, di sini-sini. Dicentang sendiri aja. Ya. Kecuali yang listen activity. Kalau listen activity nggak bisa dia. Dia harus mengikuti kriteria yang saya buat baru dapat centang. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi dulu pertemuannya. Silakan teman-teman berkumpul bersama kelompoknya, bisa via Zoom atau via Webex atau WhatsApp, silakan bebas. Digarap tugasnya. Setelah itu jangan lupa di-submit minggu depan sebelum waktu yang sudah ditentukan. Setelah submit, jangan lupa isi absen. Ya. Kemudian nanti kita akan Zoom per kelompok. Oke. Nggak ada lagi pertanyaan? UAS jelas ya? Oke, UAS juga sudah jelas. Tidak rumit lah ya, gampang pokoknya. Bisa dilakukan di rumah. Sekian dari saya, jangan lupa jaga kesehatan, jaga aktivitas kalian di luar rumah, dibatasi dengan kontak dengan orang-orang luar gitu ya, sampai keadaan membaik. Semoga kalian semua tetap sehat, sampai kita bertemu lagi di kelas. Sampai jumpa teman-teman.